Kerinduan kami ya Tuhan, kami tetap mengiring-Mu sampai kami mendapat mahkota kehidupan dalam pengiringan kami dengan Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk kami boleh tetap dan setia untuk menyembah dan memuji Engkau Allah kami yang kudus, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami tahu Tuhan kalau kami juga ada sampai pagi ini, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini di dalam ibadah kami di tempat ini Tuhan. Ini kami keluarga lepas keluarga yang sudah Tuhan berkati. Bahkan kami percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau akan curahkan anggur yang manis itu atas setiap kami, keluarga lepas keluarga. Bahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, turunlah berkat dari surga atas umat-Mu, atas gereja-Mu di tempat ini. Kami menerima segala berkat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami boleh mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Di saat benih firman Tuhan kami boleh dengar, benih itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah di GBI CHS di tempat ini. Amin, semua bersuka cita. Haleluya, terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu di tempat ini yang menyediakan atau memberikan waktu untuk melayani tempat ini. Ya kan, terima kasih Pak Abram, Bu Sirta dan rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini. Nah, puji nama Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, karena saya baru pertama di tempat ini, saya perlu memperkenalkan diri, mungkin sekalipun sudah kenal atau sudah terkenal, ya kan? Tetapi alangkah baiknya saya kenalin dulu, mungkin ada yang gak kenal, nanti kita ketemu di jalan, seperti pepatah mengatakan tidak kenal, maka tidak, berarti kalau sudah kenal, sudah, mantap kali, pas ya, tidak kenal, tidak sayang, kalau sudah kenal, sayang, makin tambah sayang. Nah, kalau makin tambah sayang, lihat kiri kanannya sudah kenal belum jemaat GBCHS? Ada yang belum kenal, kenalan dulu, biar tambah sayang. Udah kenal semua ya, sudah lah ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini gereja kita GBI Rayon 18 yang dibawa penggembalaan, yaitu gembala rayon kita, Bapak Pendeta Andi Markus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajar sepanjang 1 bulan ini, ia mengenai tentang tema daripada tentang keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pasti mengalami, saudaraku, di dalam keluarga antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, bahkan antara famili yang satu dengan famili yang lain. Oleh karena itu saya bawa satu judul, yaitu di dalam GBI Rayon 18, yaitu di dalam minggu yang ketiga ini adalah membangun keluarga yang harmonis dan diberkati. Nah, di minggu yang ketiga ini, kalau di minggu yang kedua kemarin diajar, yaitu keluarga yang kuat menghasilkan generasi yang kuat. Nah, di minggu yang ketiga Bapak Ibu, kita diajar yaitu satu topik khotbah pengajaran, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan diberkati. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membangun keluarga yang harmonis ini tidak gampang. Betul apa betul? Betul sekali. Saya dulu yang bilang betul sekali lah ya. Jangan malu-malu. Kalau memang enggak betul ya bilang enggak betul Bapak Ibu. Karena ini enggak gampang. Enggak seperti saya mengucapkan satu tema ini, saudara. Ya. Nah, membangun keluarga yang harmonis dan diberkati. Saudaraku dikasih Tuhan, keluarga yang harmonis itu tidak lepas daripada satu masalah, tidak lepas daripada problem, tidak lepas daripada sesuatu atau hal-hal yang membuat keluarga itu menjadi retak, menjadi hancur, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan Bapak Ibu dan saya supaya keluarga kita bangun dengan harmonis dan disitulah berkatnya tercurah. Katakan amin.
Saudaraku dikasih Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur 128. Ya, Mazmur 128, Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama, saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Ya, supaya kita diberkati semuanya. Mazmur ya 128. Ya, sudah dapat ya. Saya baca, berkat atas rumah tangga nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, ayat kedua. Ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kita baca 2-3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerinduan kita adalah di dalam Mazmur 128 ini, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 adalah, ini adalah berkat daripada Tuhan atas rumah tangga. Aminkan segala firman Tuhan ini. Haleluya saudara, ini adalah berkat atas rumah tangga. Ini adalah berkat atas anak-anak, ini adalah berkat atas istri dan atas suami. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat data saudara, seperti tema tadi saudaraku, keluarga yang harmonis dan diberkati itu, tapi kalau kita melihat data atau fakta yang ada, mungkin sekeliling kita, atau mungkin sekitar di mana kita tinggal, atau sekitar di mana kita bekerja, berusaha, atau mungkin di tingkat, mungkin di RT, kecamatan mungkin, atau di kabupaten, kota madya, atau di provinsi. Saudaraku dikasih Tuhan, sementara gereja Tuhan mendengungkan keluarga yang harmonis, sementara gereja mendengungkan keluarga yang diberkati. Tetapi saudaraku, fakta yang ada, kalau kita melihat, saya baru ini tadi saya coba lihat saudaraku dikasih Tuhan, rupanya tingkat perceraian saudaraku dikasih Tuhan, tahun 2022 dibanding tahun 2021 meningkat saudaraku dikasih Tuhan 15,4%. Nah, seluruh Indonesia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat fakta ini, tingkat perceraian atas rumah tangga, saudara, yang paling besar di mana saudaraku dikasih Tuhan? Yang paling besar di mana? Seluruh provinsi, 36 apa 37? Jawa Barat, betul. Kita dari mana? Jawa Barat kita ya Pak ya? Berarti kita masih kita dari Jawa Barat. Saudaraku dikasih tahu tingkat perceraian di Jawa Barat tertinggi yaitu 22% saudara. Berarti sisanya kurang lebih 78% yaitu berarti di provinsi yang lain. Yang paling besar tingkat perceraian itu ada di Jawa Barat yaitu 22%. Oleh karena itu faktanya seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah kita keluarga lepas keluarga nih, fakta yang kita lihat seperti itu mungkin itu di tingkat Jawa Barat. Mungkin yang kita lihat mata kepala sendiri juga mungkin ada di sekeliling kita, betul apa betul? Betul ya. Nah saya punya teman saudaraku satu tim dalam pekerjaan saudaraku, masih muda saudara udah cerai. Masih muda ya, tapi maklumlah orang yang Bogor sana saudaraku masih baru 25 tahun udah langsung cerai. Ya, ini mau membentuk apa nih generasi seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu hari-hari ini gereja Tuhan, mari kita harus tangkap momentum atau tema yang disampaikan oleh gereja melalui gereja lokal, kita tangkap tema ini saudaraku dikasih Tuhan, amin. Keluarga yang harmonis dan yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih hari-hari ini tidak ada pilihan lain saudara, Bapak Ibu dan saya, mungkin kita ada 100 orang nih, amin. Mulai perkatakan saudara, ya, amin, 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 ya.
100 orang. Kalau saya mau naikkan lagi 100 keluarga, berarti 200. Belum anak-anak pula. Iya. Nah, kalau saudaraku dikasih Tuhan, kita keluarga lepas keluarga menjadi berkat, saudaraku dikasih Tuhan. Menjadi teladan, saudaraku dikasih Tuhan, paling tidak di family kita. Ya, kita nggak usah muluk-muluk yang jauh-jauh dulu. Paling tidak di family kita, di keluarga kita, atau di RT kita, saudaraku. Berkat, contohnya gimana, saudaraku? Dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin orang lihat, mungkin kita tidak tahu, saudara, tapi orang lihat, Pak Huta Galung. Mungkin Pak Huta Galung nggak tahu bahwasanya ada mata yang melihat keluarga ini. Ada orang-orang yang melihat bahwa keluarga ini diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang melihat bahwa keluarga ini sangat harmonis sekali. Saudaraku dikasih, itu membuktikan saudaraku kita menjadi berkat, menjadi teladan. Amin. Nah, itu yang harus kita buktikan hari-hari ini. Kita harus bisa membalikkan fakta yang ada, saudara. Secara mata jasmani, faktanya memang seperti itu. Tingkat perceraian tinggi, saudara. Faktanya memang seperti itu. Banyak orang dengan kondisi ekonomi hari-hari ini gampang sekali, saudaraku, dikasih Tuhan, untuk memisahkan keluarga, untuk bertengkar, untuk bercerai. Bahkan, saudaraku, dikasih Tuhan, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak. Makanya kita bersyukur, saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari mari kita ucapkan, biar kiranya hati bapak-bapak itu kembali ke anak-anaknya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kita berkata, saudaraku dikasih Tuhan, apalagi kondisi hari-hari ini, saudara, dengan kondisi mungkin ekonomi atau pekerjaan kita atau usaha apapun yang kita lakukan, saudaraku dikasih Tuhan, mari hari ini kita tidak ada cara lain selain daripada kita para kepala keluarga untuk terus intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Bukan para bapak-bapak aja, ibu-ibu juga lah. Jangan dilihat suaminya itu dengar itu. Hanya bapak dibilang, ibu-ibu juga ya menjadi tiang doa bagi suami. Nah, kalau kita melihat dalam penciptaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Adam diciptakan lewat dari mana? Debu tanah. Hawa, tulang rusuk. Ada dua unsur saudaraku dikasih Tuhan. Debu dan tulang rusuk. Yang keras mana? Tulang rusuk ya. Tulang rusuk ya. Tulang rusuk yang diambil Bu, sebelah kiri apa kanan? Ya udah nantilah kita bahas itu, gak usah pusing Bu. Nah, ada dua unsur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu debu dan tulang rusuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Adam diciptakan, dalam penciptaan itu diambil dari debu tanah, saudaraku dikasih Tuhan, dan Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Kiri atau kanan, ya PR lah di rumah. Ya. Nah, dari dua unsur ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang lebih keras tulang rusuk. Nah, Alkitab berkata dalam Efesus, saudaraku dikasih Tuhan, hai bapak-bapak kasihilah istrimu. Ya, hai istri-istri tunduklah, bukan tanduk gitu ya, tunduk. Nah, dari dua unsur ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rupanya fakta yang ada, yang lebih kuat rupanya istri, saudara. Betul lah, betul. Bapak-bapak, betul ya, istri yang lebih kuat loh. Menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi badai apapun itu, yang lebih kuat kalau saya lihat hari-hari ini istri loh. Betul ya? Kita bapak kok jadi merasa tertuduh. Kita akuin aja Pak, ya. Betul ya Pak ya? Istri kuat loh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini dari dua unsur ini, saudara, maksud saya kuat di sini, tulang ini kan keras. Artinya bukan hati daripada istri kita yang keras, Pak. Maksudnya dia penopang, dia kuat sekali untuk menopang suami, menopang keluarga lewat apa? Lewat doa-doa yang dinaikkan. Oleh karena itu, hari-hari ini kita membangun keluarga yang harmonis ini, saudaraku dikasih Tuhan.
Dengan cara apa? Tidak ada cara lain selain kita bangun komunikasi. Amin, Bapak Ibu. Bangun komunikasi. Bangun satu fellowship dengan istri, dengan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya di rumah, saya kerja di Bogor, Bapak Ibu. Saya kerja di Bogor dan nyampe di rumah sudah malam. Karena saya tidak mau kos di Bogor. Kalau kos di Bogor nanti kebetahan, jadi lupa pulang ke Tambun, begitu kan? Jadi lupa pulang ke Tambun. Makanya biarpun capek, nyampe malam juga di rumah saya harus pulang. Iya. Sekalipun ada teman yang kos di sana, saya paksakan diri saya untuk tetap pulang biarpun sampai malam di rumah. Nah, artinya apa? Saya coba membangun komunikasi, membangun hubungan dengan istri, saudara. Jangan sampai yang kerja dekat aja, saudara, lama pulangnya. Yang kerja jauh aja, saudaraku, pengennya cepat nyampe di rumah. Ya kan? Oleh karena itu, yang pertama adalah kita mau bangun komunikasi. Amin. Keluarga yang harmonis itu kalau tidak ada komunikasi lagi, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dikatakan itu harmonis, saudara? Haleluya, Bapak Ibu. Mari bangun komunikasi dengan keluarga. Nah, anak saya ada di Lampung, saudaraku, di Unila, Universitas Lampung. Setiap hari kita harus teleponan, video call, saudara. Nah, apalagi tema bulan ini tentang tema tentang keluarga, tidak gampang, saudaraku, dalam sepanjang bulan ini tema tentang keluarga, tetapi dalam keluarga, saudaraku dikasih Tuhan, ada yang kurang harmonis, ada yang hubungannya mulai renggang, saudaraku. Tidak gampang, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa bulan ini fakta yang ada mungkin tidak seperti yang saya sampaikan, saudara. Makanya yang pertama adalah supaya keluarga itu harmonis, mari komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan istri, komunikasi dengan anak-anak, komunikasi dengan suami. Yang mau katakan amin. Nah, di saat ini kita bangun, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di saat komunikasi ini kita bangun, maka Tuhan sendiri yang memberkati keluarga kita. Amin. Tugas kita adalah mari berkomunikasi, mari berfellowship, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya saya berusaha, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kemana aja istri saya harusnya bareng sama saya gitu kan. Karena apa, sangat indah rasanya kalau komunikasi itu, apalagi sudah pulang malam seperti itu kan. Kapan komunikasi lagi kalau enggak hari Sabtu sama Minggu. Nah, tadi izin Bu Sirta nggak bisa karena ada acara. Ya, apalagi nanti juga kami ada acara juga, ada anak-anak saudara naik CD. Jadi karena kami tulangnya hula-hula harus hadir juga di sana yang memberkati yang naik CD ini. Kalau nggak hadir tulangnya ditungguin itu. Contoh kita ibadah di jam 1 sampai jam 2 gitu ya. Acara di sana contoh jam 2 atau jam 1. Itu pasti ditungguin saya, nggak bakal dimulai itu, Pak. Iya, harus hadir karena hula-hula. Iya. Ya itulah enaknya hula-hula, Pak. Memberkati bere-berenya. Ya. Begitu. Ya, yang nggak tahu nanti diterjemahin jemaat yang lain lah. Ya. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah mari kita bangun komunikasi. Nah, yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, mari ada penerimaan antara suami dan istri, ada penerimaan antara suami atau kepala keluarga dengan anak-anak. Penerimaannya seperti apa? Nah, di dalam setiap kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, siapa di sini yang tidak punya kesalahan, Bapak Ibu, tidak punya masalah, tidak pernah buat salah? Ya, yang berkeluarga ada enggak? Wah, saya Pak enggak pernah buat salah. Betul, gitu kan? Mungkin istri juga berkata, saya enggak berbuat salah Pak, gitu. Tahukah saudaraku, apalagi ibu-ibu, enggak hitungan 5 menit udah buat salah kok. Apalagi dari kata yang dikeluarkan setiap hari itu berapa? 10.000 kata atau berapa ribu kata itu para istri. Dari 10.000 kata, masa enggak ada satu kata yang salah? Ada lah ya. 10.000 kata loh.
Ya saya aja mungkin berkata-kata di sini, kalau hitung berkata-kata mungkin nggak nyampe 5.000 kata atau 1.000 kata, mungkin sudah ada salahnya mungkin kan. Ya, nah maksud saya adalah mari kita bangun penerimaan antara keluarga. Penerimaannya seperti apa? Mungkin anak salah, mungkin istri salah, mungkin suami salah. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bangun untuk menerima keluarga kita apa adanya. Bukan ada apanya, begitu kan. Mari kita menerima suami kita apa adanya. Mari kita menerima suami kita dalam segala kekurangannya. Mari kita terima istri kita dalam segala kekurangannya. Jangan kita terima suami kita pasti awal bulan. Apa itu awal bulan? Kok jadi ketawa? Gajian? Ya udah sama lah, saya juga gajian awal bulan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, mari kita menerima, penerimaan itu perlu, saudara. Nah, yang saya tangkap hari-hari ini, saudaraku, dalam segala kesalahan apapun itu, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mulai menerima keluarga kita. Kita menerima anak-anak kita menerima istri kita menerima suami kita menerima rekan pelayanan kita apa adanya, saudara. Maka disitulah terbentuk keluarga yang harmonis. Katakan amin. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, ada yang dikorbankan, saudara. Ada yang dikorbankan. Pengorbanan ini rupanya sangat perlu untuk apa? Untuk membangun keluarga yang harmonis. Kalau pengorbanan ini juga sangat perlu untuk membangun keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, saudaraku dikasih Tuhan, dia sampai mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kita yang banyak dosa, kita yang banyak pelanggaran, yang tadinya mungkin kita disalibkan, yang tadinya kita masuk ke jurang maut, tetapi karena penyaliban Yesus Kristus, itu adalah satu pengorbanan, sacrifice, saudara. Yang dikorbankan pribadi Yesus sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan keluarga kita. Bukan pribadi, tapi menyelamatkan keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, makanya hari-hari ini, mari pengorbanan itu seperti apa? Ada banyak pengorbanan di dalam keluarga. Mungkin waktu kita, mungkin uang kita, mungkin tenaga kita, mungkin sudah capek, Bapak Ibu yang dikasih nyampe rumah mungkin sudah capek, tapi butuh harus keluar lagi dari rumah mungkin, ya mungkin malam disuruh istri beli sesuatu atau apa, itu satu pengorbanan. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya rasakan saudaraku dikasih itu, kalau sudah nyampe di rumah, contoh sudah capek seperti itu, masalah pengorbanan kecil, saudara. Sudah capek tapi masih disuruh keluar untuk temanin, ya mau beli apalah itu. Di dalam hati ini udah capek gitu kan. Tetapi saya ingat penyaliman Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saya setiap kali ini saya ingat pribadi Yesus yang mati di kayu salib, relakan nyawanya. Ini masih hanya relakan capeknya doang, Pak. Itu hal kecil. Nah, kalau itu kita bangun hal-hal kecil seperti ini, saudaraku, maka keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Jangan menyepelekan, saudaraku, satu pengorbanan yang kecil apapun itu. Amin. Saya percaya, saudara, keluarga yang harmonis ini juga, saudaraku, di samping kita memberikan satu pengorbanan, banyak pengorbanan, saudaraku, dikasih di samping waktu, mungkin pengorbanan apa lagi? Mungkin korban perasaan juga seperti itu kan, diomongin terus rasanya ini udah mulai nolak mungkin kan, diomongin terus, itu juga butuh pengorbanan perasaan kita. Nah, makanya hari-hari ini mari siapkan, saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita keluarga lepas keluarga, supaya keluarga yang harmonis ini terjadi atas setiap kehidupan kita, terjadi atas keluarga, lepas keluarga, bahkan gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya, saudaraku, kalau keluarga sehat, saudaraku dikasih Tuhan, keluarga sehat, maka gereja itu akan sehat, saudara. Amin, betul. Kalau kita jemaat Tuhan, jemaat yang sehat, saudara, maka gereja itu juga akan sehat, saudara. Mari hari-hari ini kita anggap gereja kita adalah rumah kedua kita. Betul? Betul ya Bapak Ibu ya? Mari kita anggap gereja kita adalah rumah kedua kita. Karena di dalamnya, di samping rumah,
kita bernaung, tetapi gereja, saudara, kita harus mengerti bahwa itu juga rumah kedua kita. Tempat di mana kita bersama-sama memuji Tuhan, tempat di mana kita bersama-sama dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Dan di dalam rumah sendiri juga ada proses. Di dalam gereja Tuhan juga ada proses, betul ya? Mari kita hari-hari ini ada di dalam gereja Tuhan, mari ikuti proses-proses yang ada, saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya makin tangguh dan makin kuat di hadapan Tuhan. Nah, seperti Mazmur ini tadi, saudaraku, yang menjadi berkat bagi kita, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, rupanya poin yang pertama adalah kita dianggap berbahagia kalau kita takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu bukan karena dilihat oleh istri, takut akan Tuhan itu bukan karena dilihat oleh suami, takut sama Tuhan itu bukan karena dilihat oleh gembala kita, takut sama Tuhan itu bukan karena dilihat oleh para rekan pelayanan, tetapi takut akan Tuhan itu kalau sekeliling kita yang mengenal kita tidak melihat kita, tetapi kita masih hidup di dalam kebenaran. Amin. Jangan hidup dalam kebenaran kalau dilihat orang-orang yang mengasihi kita. Nah, itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi kita, yang sekeliling kita tidak melihat kita, tetapi kita masih tetap melakukan kebenaran, masih terus takut akan Tuhan, maka dikatakan kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Katakan amin. Nah, ayat kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dan saya percaya di dalam Mazmur 128 ini kalau kita tangkap, nanti kita baca satu persatu sampai ayat yang ke-6, ini adalah berkat atas rumah tangga, dan biar ini terjadi atas rumah tangga lepas keluarga di tempat ini, GBI CHS yang ada di tempat ini. Dan saya percaya kita semua adalah berbahagia kalau kita takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Yuk kita angkat satu pujian kita, bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, dengan bersehati, berjanji setia sampai nanti, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai mati, mengasihi-Mu Yesus. Katakan, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku, amin, melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Katakan, gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami.
keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku, bersama keluarga, ini keluarga-keluargamu ya Tuhan Yesus. Kami bersama-sama melayani di tempat ini. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya. Mari kita menyembah Tuhan, kita naikkan syukur kita. Ini kami keluarga-keluarga-Mu Tuhan, ini kami gereja-Mu, kami bersatu hati melayani dan memuji-Mu. Ora bata karalala baralala baralala bayasyana. Bersama keluarga kami melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Kami para suami, kami para istri, kami para anak-anak bersama-sama mengasihi-Mu Tuhan. Ora la bata karala bayasyana ralala baralala baralala. Ora la bayarala 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 bayarala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora bata karala bayara bayara. Siara la bata karala bayara bayara bayara. Haleluya, haleluya. Ora bata karala bayara barala bala. Mungkin banyak badai, banyak persoalan atas rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat Tuhan kami hadirkan di dalam rumah tangga kami. Tuhan kami hadirkan di dalam keluarga kami. Tuhan kami hadirkan di dalam usaha kami. Maka Tuhan akan yang memberkati setiap kami. Tuhan akan yang memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh rabata karala bayasyana rala barala 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 barala. Kami mau membangun terus Tuhan. Kami mau membangun terus tahta yang besar di tempat ini. Kami mau membangun terus Tuhan tahta yang besar atas rumah tangga kami. Kami mau membangun tahta yang besar Tuhan atas keluarga kami. Oh rabata karala bayasyana rala barala barala. Oh rabarala bayarala barala barala barala. Biar berkat-Mu turun atas rumah tangga, lepas rumah tangga di tempat ini, keluarga lepas keluarga di tempat ini, bahkan berkat-Mu turun atas gereja-Mu di tempat ini. Terbukalah pintu-pintu surga, mencurahkan berkat-Mu atas-Mu di tempat ini Tuhan. Oh rararabasyana ralalabaralalabaralalabar. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, saudaraku dikasih Tuhan. Oh, rabatakara. Mungkin kamu tidak pernah doakan sama Tuhan, tetapi biar pagi ini kamu naikkan doamu sama Tuhan. Aku mau membangun keluarga yang harmonis Tuhan. Supaya berkat-Mu turun atas rumah tanggaku. Mari naikkan doamu. Naikkan doamu. Naikkan permohonanmu. Oh rabataka rabataka
Kami memohonkan Tuhan berkat-Mu turun atas kami. Kami memohonkan Tuhan berkat-Mu turun atas keluarga lepas keluarga. Kami menengadah tangan kami ke langit Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami para kepala keluarga. Berkat-Mu turun bagi para istri. Berkat-Mu turun bagi para anak-anak Tuhan. Oh rabataka raba. Kau yang dengar setiap permohonan kami. Engkau yang dengar setiap seruan kami pagi ini, anak-anak-Mu di tempat ini. Oh rabataka raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh rabataka raba. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini. Oh, biar kami umat-Mu di tempat keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, menghadapi setiap goncangan, menghadapi setiap masalah apapun itu Tuhan. Tuhan Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Taruhkan hikmat daripada surga atas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, aku juga berdoa Tuhan buat gembala tempat ini Bapak Pendeta Abraham dan Ibu Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu turun atas gembala tempat ini beserta istri dan beserta anak-anaknya Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan, berkat-Mu turun. Pakai lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu sudah tercurah atas kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sebelum duduk berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Iya, haleluya. Katakan saya sudah diberkati. Keluarga saya sudah diberkati. Kurang mantap, katakan keluarga saya sudah diberkati. Ini yang ini nih istri yang ngomong ya, suami saya sudah diberkati. Kurang kencang. Harus yakin. Saya tadi lihat ibu sana ditepuk suaminya, mantap Bu. Para istri katakan, kalau dekat tepuk suaminya. Suami saya sudah diberkati. Suami saya sudah diberkati. Amin. Nah, sekarang kita bapak ya, katakan istri saya sudah diberkati. Istri saya sudah diberkati. Haleluya. Kalau sudah diberkati Pak, mungkin cerewetnya udah berkurang itu Pak. Iyalah ya. Oke lah, silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati.